Kebiasaan Bunda itu sebelum sarapan makan buah dulu ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini makannya sama nasi bakar ya. Itu isinya ada ayam. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Bunda itu sebelum tidur biasanya makan biskuit, kadang roti. Ini gabin ya. Jadi gabin dicelupin ke susu herselin. Ini bikin kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini ada hubungannya dengan yang kemarin ya, yang judulnya apakah musibah itu bisa dihindari. Jadi kalau ada orang mengatakan di Lauhil Mahfuz itu sudah dicatat kalau orang itu kecelakaan tahun sekian, atau orang itu lahir dalam keadaan kafir sampai meninggalnya itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ada orang pernah mendengar ya Bunda itu ada orang ngomong seperti itu. Jadi pencatatan di Lauhil Mahfuz itu bukan si A itu dapat kecelakaan sebelum dia lahir terus catat nanti tahun sekian mengalami kecelakaan. Terus ada lagi misalnya si B jadi kafir seterusnya mulai lahir sampai meninggalnya. Bukan seperti itu. Allah tidak melihat amal soleh seseorang. Ini nanti Allah itu dikatakan dolen sama orang itu. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak pernah berbuat dolim terhadap hambanya. Hambanya sendirilah yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi mengenai orang itu kafir atau Islam itu pilihan dari diri manusia itu sendiri ya. Kalau saya boleh bercerita, jadi di Lauhil Mahfuz itu seperti flowchart ya. Jadi kalau dia melakukan perbuatan jelek ya, dia nanti akan mendapatkan musibah. Tapi sebelum musibah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala tanggal ketetapannya, dia sadar, dia mendapatkan petunjuk dari Allah, terus berbelok menjadi amal soleh yang dari situ dibelokkan tidak jadi ya, tidak jadi kena musibah. Misalnya orang itu kena musibah catatannya tahun sekian, tapi karena berbuat amal soleh terus menerus yang berupa ya misalnya selama ini melakukan perbuatan yang tidak baik, akhirnya berubah jadi gak jadi kena musibah karena sudah taubat mohon ampun. Jadi orang yang melakukan dosa, kalau dosanya itu tidak banyak, kalau dosanya nggak banyak kan nggak langsung kena hukuman kan gitu. Melakukan dosa lagi terus menerus, kalau sudah sampai nisabnya nah baru musibah itu datang. Jadi orang yang melakukan dosa kecil dengan dosa besar beda ya. Kalau dosa besar sekali atau dua kali melakukan bisa kena, tapi kalau dosa kecil ini nunggu sampai nisabnya ya. Kalau belum sampai nisabnya ya nggak akan jatuh musibah itu. Jadi sebelum musibah itu diberikan,
orang itu sudah tobat, mohon ampun, ya itu bisa ya, bisa nggak jadi kena musibah. Tapi kalau sudah kena hari itu, terus tiba-tiba misalnya tanggal 1 Januari 2025 sore hari mau kecelakaan, tapi siangnya atau paginya ya Allah terus berdoa terus menerus jangan sampai terjadi kecelakaan, berdoa sama Allah Ta'ala, ya nggak bisa langsung hari itu. Jadi orang-orang yang belum sampai nisabnya dosanya itu masih bisa dirubah. Kalau sudah sampai nisabnya, sudah waktunya kena, ya kena. Jadi pencatatan di Lauhil Mahfuz itu bukan dicatat orang ini celaka tahun sekian, bukan ya. Yang di Lauhil Mahfuz itu sistemnya ya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat berikutnya, wa ahsinu, agar kamu tidak terjerumus ke dalam kebinasaan, agar kamu tidak kena musibah, agar kamu tidak mati mengenaskan, dan lain sebagainya. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Nah, Allah itu memberikan petunjuk seperti itu. Nah, ini termasuk sistem kematian. Itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi yang dicatat di Lauhil Mahfuz itu sistemnya ya. Jadi kalau ada orang mengatakan meninggal itu musibah, kalau menurut saya tidak berbuat baik itu musibah. Berkata buruk itu musibah. Keminter, ujub, punya suudon itu musibah. Melihat sesuatu nggak cocok, terus marah itu musibah. Mudah marah itu musibah. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain itu musibah. Karena dampaknya ya setelah itu benar-benar terjadi. Jadi seseorang akan mengerjakan sesuatu yang sia-sia, itu namanya mendapatkan musibah. Jadi sesuatu yang dia kerjakan sia-sia itu musibah. Ini tolong diingat ya. Itulah sebabnya Rasul itu senantiasa mengingatkan, mengajarkan kepada kita senantiasa untuk zikrullah dalam kondisi apapun ya. Mau duduk, mau berdiri, mau tiduran. Disitulah belajar untuk kita jangan sampai melakukan hal yang menjadikan musibah. Jadi kalau kita paham ayat ini, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pokoknya intinya ayat ini kita ini dilarang menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Karena nanti kalau terus-menerus melakukan itu, kita bisa terjerumus ke dalam musibah. Bisa terjerumus ke dalam mati yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini cemilannya biskuit merek Biskuat dan es krim. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, tapi makan kolang-kaling dan minumnya susu horselin. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.